Shalom teman-teman semua. Hari ini kita kembali lagi ke dalam ibadah My Room. Tempat di mana kita bertemu pribadi dengan pribadi sama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saat teduh pada hari ini, mari kita sama-sama persiapkan hati untuk bertemu masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Yuk, kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyi dari awal lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar
setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau layak kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal dengan sepenuh hati lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah
aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu Tuhan yang begitu nyata Tuhan atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, buat segala anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan Tuhan ke atas hidup kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan akan semuanya itu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus bisa menjadi rema Tuhan buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom teman-teman semua. Hari ini kita kembali lagi ke dalam ibadah My Room. Nah hari ini aku akan membagikan sedikit sharing firman Tuhan yang aku beri judul perspektif ya atau cara pandang. Nah, sharing firman Tuhan aku di sini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai 9. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, teman-teman ya. Tuhan adalah awal dan akhir. Tuhan bisa melihat awal dari sebuah akhir, dan di saat yang bersamaan Tuhan bisa melihat dari awal akhirnya itu seperti apa. Dan dari ayat yang barusan kita baca ini, kita tahu kalau Tuhan itu melihat dari atas ya, dari sudut pandang dari atas gitu. Nah sementara kita sebagai manusia terkadang melihat segala sesuatunya tuh dari bawah ya, dari bawah ke atas. Nah oleh karena itu cara pandang kita dengan Tuhan seringkali berbeda ya. Nah kalau cara pandang kita ingin sama cara pandangan dengan Tuhan, maka kita yang harus menyesuaikan ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan, kita harus yang naik ke atas. Kita harus level kita yang harus naik gitu. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya itu dengan iman teman-teman. Dengan iman yang timbulnya dari pendengaran, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Nah, jadi firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengar, itulah yang akan membuat kita mengenal siapa Tuhan kita, yang akan membuat kita mengenal bagaimana karakter Tuhan itu. Nah, kita menjadi tahu kalau sebenarnya yang Tuhan sudah taruh ke dalam hidup kita itu baik adanya. Karena Tuhan itu nggak pernah iseng-iseng gitu. Tuhan nggak pernah coba-coba, bisa kan nih orang lewatin gitu. Karena Tuhan segala sesuatunya itu pasti. Misalkan Tuhan menaruh contohlah kita anggap A gitu. Nah, menurut kita A itu adalah penderitaan untuk kita, tapi Tuhan tahu kalau di akhirnya itu menguntungkan untuk kita, membuat kebaikan untuk kita gitu. Nah, kita buka lagi di kitab Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai 32. Mari kita buka. Oke, saya bacakan ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, pernah nggak kita melihat aktivitas menampi? Ya, aktivitas penampian gitu. Sebenarnya hal itu adalah hal yang simpel. Aktivitas itu adalah aktivitas yang sangat sederhana. Ya, ketika ada aktivitas penampian, seseorang misalkan menaikkan wadahnya ke atas, maka berasnya akan ke atas. Kalau ke bawah, maka berasnya pun akan ikut ke bawah. Dan hal itu dilakukan berulang-ulang kali itu. Nah, maksud penampian yang Tuhan maksud di sini adalah sebenarnya Tuhan ingin memperingatkan kepada Simon beserta murid-muridnya kalau mereka akan mengalami beberapa guncangan ke depannya. Nah, mungkin di antara kita juga sering bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih kita tuh harus melewati masa-masa penampian ini? Kenapa Tuhan kita harus melewati masa-masa cobaan, masa-masa penderitaan ini, baru Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan gitu. Nah, teman-teman, di sini aku pengen nanya lagi, sebenarnya tujuan menampi itu untuk apa sih? Tujuan menampi? Tujuan menampi itu untuk memisahkan beras atau gandum yang kurang baik, atau mungkin yang kotor ya, dari beras yang baik atau berkualitas yang lebih bagus, yang lebih tinggi, seperti itu. Dan tentunya diharapkan setelah proses penampian ini berakhir, yang sisa itu hanyalah beras-beras yang baik, yang berkualitas tinggi, siap untuk dipakai dan tentunya mempunyai nilai jual yang tinggi gitu. Nah, jadi penampian ini bukan sepenuhnya itu penderitaan, bukan sepenuhnya itu cobaan untuk kita, tapi sebenarnya penampian itu membawa kebaikan untuk kita semua, karena itu akan membawa iman kita, karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Nah, kita perhatikan lagi di ayat berikutnya ya. Di ayat 32. Di ayat 32 31, mohon maaf. Oh, 32. Pokoknya ada kata apabila engkau sudah insyaf, ya. Apabila engkau sudah insyaf. Engkau di sini maksud Tuhan itu merujuk ke Simon ya, merujuk ke subjek sebelumnya itu Simon. Nah, sebenarnya Tuhan sudah percaya kalau Simon itu bakal melewati masa penampian ini. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah berdoa, ya. Tuhan sudah berdoa supaya imannya Simon ini nggak gugur di tengah jalan, nggak gugur dalam proses penampian gitu. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap berdoa. Tuhan tetap berdoa untuk Simon. Nah, maksudnya Tuhan berdoa untuk Simon itu apa sih? Artinya Simon itu telah diperlengkapi dengan semua keperluan yang diperlukan untuk menang gitu. Nah, setelah Simon diperlengkapi dan melewati proses penampian ini dengan baik dan pada akhirnya menang,
Setelah itu Tuhan mengharapkan Simon menguatkan murid-muridnya dan murid-murid yang lain dan jemaat-jemaat yang lain gitu. Nah, oleh karena itu Yesus di situ tidak mengatakan kalau mudah-mudahan engkau insyaf gitu. Semoga engkau insyaf, nggak kayak gitu. Tapi dia bilang apabila engkau sudah insyaf. Nah, berarti ini menimbulkan atau menyiratkan keyakinan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau Simon pada akhirnya bisa bertobat atau insyaf. Nah, Tuhan itu tidak mempunyai maksud untuk, sekali lagi Tuhan tidak mempunyai maksud untuk coba-coba gitu, coba-coba mengetes seseorang gitu. Nah, Tuhan memberikan sebuah penampian biar kita itu tahu, biar kita juga bisa melewati pengalaman di mana kita melewati proses-proses penampian sehingga kita pada akhirnya mempunyai iman yang luar biasa, teman-teman. Nah, sudut pandang kita terhadap sebuah masalah itu seringkali ditentukan akan pengenalan kita akan Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan dengan baik, maka dari itu Tuhan ingin membawa kita ke dalam sebuah perjalanan. Dan kita kalau mengikuti sebuah perjalanan itu membutuhkan sebuah waktu. Setiap pribadi berbeda-beda, ada yang mungkin singkat, ada yang perjalanannya panjang gitu ya. Nah, kita buka lagi di kitab Markus 10 ayat 17 sampai 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya. Nah, kalau bisa dibilang orang ini sebenarnya tuh nggak mengenal Yesus secara pribadi, ya. Bisa dibilang orang ini tuh mengikut atau bilang Yesus baik itu hanya ikut-ikutan gitu. Kenapa? Karena kita lihat di percakapan berikutnya gitu. Kita dapatkan bahwa orang tersebut malah pergi ya. Orang tersebut malah pergi meninggalkan Yesus dengan hati yang kecewa gitu. Dan dia menolak ketika Tuhan mengajak untuk jalan bareng sama Tuhan gitu. Cepat sekali perubahan cara pandang dia. Ketika di awal dia bilang kalau Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Ya. Nah, cara pandang dia tentang siapa Yesus itu cepat sekali berubah. Pertanyaannya, apakah kita sama seperti orang ini? Ya. Nah, kalau misalkan permintaan kita itu nggak dikabulkan atau yang kita minta itu nggak diberikan gitu. Nah, apakah kita pernah menanyakan sama Tuhan, kasih karuniamu tuh ada nggak untuk kita gitu? Nah, kalau kita masih seperti itu, berarti kita nggak ada bedanya sama orang yang ada di firman ini, teman-teman sekalian. Nah, ada firman Tuhan mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, ya terkadang kita hanya baca kecaplah dan lihatlah gitu. Tapi kita tanpa merasakan gitu. Cuman tahu kecaplah dan lihatlah, oke, saya sudah tahu gitu. Gue sudah tahu ayat itu gitu. Tapi tanpa meresapi gitu. Sebenarnya bagus banget ini ayat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Karena kita seringkali cuman membaca, cuma mendengarkan kebaikan Tuhan gitu. Nah, kalau tanpa kita mengalaminya gitu. Nah, untuk kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, hal itu harus diawali dengan masa-masa penampian dahulu gitu. Diawali dengan masa-masa penampian dan membutuhkan waktu gitu. Nah, di saat kita mempunyai pengalaman di masa-masa penampian itu, kita baru bisa merasakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar baik untuk kita gitu. Ya. Dan kalau kita sadari Tuhan Yesus baik dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya di masa-masa penampian, hal itu akan membangun kekuatan iman kita, akan membangun kekuatan rohani kita agar kita bisa menang melawan setiap persoalan
yang datang menghadang kita sekarang ini atau yang akan datang di masa yang akan datang atau di masa depan. Oke, nah sekian firman dari aku pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hamba telah selesai Tuhan menyampaikan sebagian sharing firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau yang jamah Tuhan bagi setiap yang mendengarkan Tuhan Yesus, biar bisa menjadi rema Tuhan, biar Engkau yang ubah cara pandang kami Tuhan menjadi serupa dengan Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, ibadah hari ini, ibadah My Room hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap nantikan untuk tetap nonton di ibadah My Room pada minggu depan. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.